Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa-mahasiswi semester 5 ya. Kembali lagi bersama saya. Saat ini kita kembali di sesi mata kuliahnya adalah praktek akuntansi keuangan ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan rekonsiliasi bank. Sekarang kita masuk ke kas kecil. Nah, dari teman-teman ini mesti tidak asing lagi dengan istilah kas kecil ya. Sebelumnya bisa sempat mendengar di pengantar akuntansi, kemudian di akuntansi keuangan menengah. Nah, di praktek akuntansi keuangan ini nanti kita akan menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan kas kecil, teman-teman. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tidak bingung lagi ya, apa sih perbedaannya kas sama kas kecil itu buat apa? Nah, biasanya kan teman-teman ya, kalau kas kecil itu digunakan untuk apa sih? Nah, untuk membayar misalnya membeli alat tulis. Nah, membeli alat tulis buat makan siang, terus misalkan bagian keuangan mau ke bank, terus dia naik Grab car, bayarnya pakai kas kecil. Nah, biasanya perusahaan itu kalau untuk hal-hal yang sifatnya nominalnya itu misalkan ada perusahaan yang menentukan bahwa pengeluaran jika di bawah 2 juta maka dia menggunakan kas kecil. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya, dan masing-masing kebijakan dari setiap perusahaan untuk penggunaan kas kecil pun berbeda-beda. Nah, di kas kecil ini nanti teman-teman akan belajar untuk membuat jurnalnya, baik berdasarkan ada 2 metode pencatatannya ya teman-teman ya. Ada metode impress dan metode fluktuasi teman-teman. Nah, untuk metode impress sendiri ya, ketika perusahaan itu membentuk dana kas kecil dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk pencatatannya antara metode impress dan fluktuasi itu sama ya teman-teman ya. Kita langsung ke bahas perbedaannya saja ya. Nah, jadi ketika pembentukan dana kas kecil antara metode impress dengan metode fluktuasi itu sama. Kas kecil di debit, kasnya di kredit. Kenapa kasnya di kredit teman-teman? Nah, kan kasnya untuk untuk menyetorkan dana buat pembentukan kas kecil ya. Makanya kasnya berkurang. Nah, yang membedakan antara metode impress dengan fluktuasi itu ketika terjadi pengeluaran teman-teman. Nah, kalau metode fluktuasi, misalkan kita membeli makan siang, membayar transportasi, membayar tagihan listrik, telepon, internet misal, nah atau untuk bayar keamanan lingkungan. Kalau metode fluktuasi, pengeluaran itu langsung kita catat, kita buat jurnalnya. Nah, ini contohnya aja ya. Misalkan membayar tagihan listrik dan telepon sebesar 500.000, berarti debitnya adalah beban listrik dan telepon 500.000, kas kecilnya 500.000. Jadi kalau fluktuasi itu langsung kita catat. Sedangkan kalau metode impress itu tidak dibuat jurnalnya teman-teman ketika terjadi transaksi pengeluaran. Nah, itu yang pertama yang membedakan itu ketika terjadi transaksi pengeluaran. Yang selanjutnya ketika terjadi pengisian kembali dana kas kecil. Nah, jadi kan kalau perusahaan itu memiliki dana kas kecil teman-teman, biasanya setiap pengisian misal sudah ditentukan 5 juta misal. Nah, berarti ketika pengisian kembali kalau dengan menggunakan metode fluktuasi maka jurnalnya sama. Ketika pembentukan tadi kas kecil di debit, kasnya di kredit misalkan sebesar 3 juta. Nah, itu kalau fluktuasi ya teman-teman. Berbeda dengan impress. Justru kalau impress ketika kita melakukan pengisian kembali, kita malah mencatat pengeluaran yang sudah terjadi di debit, kemudian kreditnya adalah kas. Nah, jadi ada 2 perbedaan ya teman-teman antara metode impress dengan fluktuasi. Pada saat pengeluaran impress itu tidak membuat jurnal, kemudian fluktuasi yang dia langsung mencatat. Sedangkan impress kalau ketika pengisian kembali dia malah justru mencatat pengeluarannya di debit, kreditnya adalah kas. Sedangkan kalau fluktuasi dia mencatat sama jurnalnya ketika pengisian kembali dana kas kecil. Jadi sudah jelas ya teman-teman untuk perbedaannya. Nah,
Di sini ada contoh kasus PT Sarimat gini ya, dia memiliki sistem kebijakan untuk perhitungan dana kas kecil itu dengan menggunakan metode fluktuasi teman-teman. Nah, dan dia PT Sarimat ini memiliki kebijakan bahwa pengeluaran yang di bawah 1 juta itu dia menggunakan dana kas kecil, kemudian kalau di atas 1 juta dia mengambil menggunakan kas. Setiap pengisian dia saldonya adalah 8 juta. Nah, pada akhir periode di tanggal 24 Januari 2020 dia menghitung sisa dana kas kecilnya. Nah, sisa dana kas kecilnya ternyata di sini tinggal 6.200.000. Oke. Kita lihat transaksinya ya. Sebelum teman-teman membuat jurnal, kita identifikasi dulu ya di sini ya. Berikut ini transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020. Ingat ya, ini metodenya adalah fluktuasi. 5 Januari 2020 membayar perbaikan AC kantor sebanyak 2 unit sebesar 800.000. Berarti jurnalnya apa? Debitnya beban perbaikan AC, kreditnya adalah kas kecil 800.000 karena dia di bawah 1 juta. Kemudian tanggal selanjutnya 12 Januari 2020 membeli kertas 10 rim dengan perimnya 50.000. Berarti perlengkapan kertas di debit sebesar 500.000, kas kecilnya dikredit 500.000. Selanjutnya 17 Januari 2020 membayar tagihan telepon dan listrik 300.000. Berarti beban telepon dan listrik 300.000, kas kecilnya dikredit 300.000. Itu jurnalnya ya teman-teman ya. Nah, apakah sisa dari kas kecil itu betul 6.200.000 setelah untuk membayar 3 transaksi ini? Nah, ini jurnalnya ya, sudah kita bahas ya jurnalnya teman-teman. Nah, ternyata setelah kita lihat di sini bahwa kita total ya pengeluarannya 800.000 ditambah 500.000 1.300.000, 1.300.000 ditambah 300 1.600.000. Kas kecilnya tadi 8 juta dikurangi 1.600.000, 6.400.000. Padahal di tanggal 24 Januari tadi dibilang bahwa sisanya adalah 6.200.000. Berarti apa? Kurang kasnya ya toh, kurang 200.000, sehingga kita membutuhkan untuk apa? Membuat jurnal koreksi. Berarti pada tanggal 31 Januari 2020 untuk jurnal koreksinya adalah selisih kurang kas sebesar 200.000 karena tadinya harusnya selisihnya masih 6.400.000, dicatatnya cuma dihitungnya tinggal 6.200.000. Berarti kan selisih kurang ya 200.000, pada kas kecil dikredit 200.000 teman-teman. Jadi pada sesi ini intinya teman-teman belajar untuk membuat jurnal berdasarkan metode impres dan metode fluktuasi, melihat perbedaan pencatatannya teman-teman. Dan jika ada koreksi dari perhitungan secara fisik di akhir periode, maka perlu dilakukan atau perlu membuat jurnal koreksi untuk kas kecil. Begitu teman-teman. Jadi untuk sesi ini kita belajar untuk membuat jurnal transaksi kas kecil. Oke teman-teman, kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya untuk membahas terkait apa? Laporan arus kas dengan metode langsung dan tidak langsung. Oke, sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya teman-teman. Tetap semangat mengikuti kuliah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.